kawan-kawan, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang PT Syariah dan keistimewaan PT. Sebelum ke pembahasannya, PT atau perseroan terbatas itu badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Salah satu bentuk usaha yang paling penting dan paling banyak diterapkan dalam dunia modern di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi, PT itu salah satu bentuk usaha yang paling penting dan paling banyak diterapkan dalam dunia modern Indonesia. Baik, yang pertama PT. Dalam perspektif Islam, dalam literatur hukum Islam kontemporer, padaan istilah yang mewakili istilah perseroan terbatas adalah diartikan sebagai sebuah kerjasama modal yang modalnya terbagi dalam bagian-bagian, atau kata lain, saham yang bernilai sama. Keikutsertaan penanda modal adalah dengan melalui pembelian sejumlah lembar saham sebagai bukti keanggotaan. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya, konsep syirkah. Syirkah dalam Islam menurut bahasa, syirkah semakna dengan kata yang berarti bercampur, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebutkan suatu transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu. Yang termasuk PT Syariah itu Bank Syariah. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi Bank Syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada tanggung jawab PT. Selain aktivitas bisnis, pemilik PT mungkin sering tidak sadar bahwa ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan setelah PT berdiri. Ini dilakukan agar aktivitas bisnis yang dijalankan juga semakin berkembang dengan cepat dan maksimal. Namun, tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Berikut adalah beberapa kewajiban yang perlu dilakukan setelah mendirikan PT. Yang pertama, memenuhi kewajiban perpajakan ketika berhasil mendirikan PT. Perusahaanmu akan menerima NPWP badan sebagai identitas pajak. Wajib pajak badan adalah perusahaan atau badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kedua ada melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam RUPS ini, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Lalu tanggung jawab PT itu yang ketiga, membuat laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. LKPM merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha, termasuk pemilik PT. LKPM sendiri adalah laporan yang berisi informasi tentang kemajuan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Laporan ini harus disusun dengan disampaikan secara rutin dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan BKPM Nomor 5/2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang keempat, membuat laporan keuangan tahunan perusahaan atau LKTP. LKTP adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang keempat ada kekayaan terpisah. Perseroan terbatas merupakan modal usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terbatas dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Yang kelima, ada status badan hukum. Status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengedefinisikan perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang keenam ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha melibatkan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan seperti diversifikasi produk, ekspansi geografis, inovasi teknologi, kemitraan atau akuisisi, peningkatan efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya manusia. Setiap langkah harus didasarkan pada analisis pasar yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan seperti potensi risiko dan manfaatnya. Yang ketujuh, yang terakhir ada contoh-contoh kasus. Berdasarkan jurnal yang saya baca, contoh kasusnya yang saya dapat adalah restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk sebagai upaya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan perusahaan BUMN yang berjenis persero atau perusahaan perseroan. Mayoritas saham PT Garuda Indonesia sebesar 60,54% merupakan milik negara Republik Indonesia. PT Garuda Indonesia sebagai salah satu BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembangunan. Sekian pembahasan kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.